Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast edisi Minggu 12 Oktober 2025. Gimana nih kabar kalian hari ini Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini weekend kemana? Mungkin yang lagi jalan-jalan silakan menikmati waktu liburnya hari ini. Yang lagi kerja semangat dan yang lagi rebahan, yang lagi scrolling mungkin bisa gabung nih bersama kami di Rapot lewat live kanal YouTube Tribun Ambon News. Kalian boleh banget gabung dan nanti mungkin mau menanggapi sejumlah informasi yang akan disampaikan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan yang mau request dibacain berita juga boleh banget nih Tribuners, yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga yang lagi jauh ataupun sahabat, pasangan yang lagi LDR juga dipersilakan banget. Silakan di komen aja di kolom komentar, nanti akan saya bacakan satu-satu Tribuners. Kalian juga mungkin yang mau ngucapin selamat ulang tahun, buat yang lagi ulang tahun juga boleh banget, siapa tahu ya tersampaikan. Dan Tribuners, seperti biasa di rapot itu kita akan membahas sejumlah informasi, mulai dari informasi mengenai perakiraan cuaca dari BMKG untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Kemudian juga akan ada informasi mengenai gelombang hari ini. Ada juga info gempa dan jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ke berbagai pulau yang ada di Maluku dan juga mungkin ke beberapa daerah di timur Indonesia ya. Dan tentunya juga akan ada 3 informasi yang menjadi headline di portal kami dan nanti akan ada 1 berita nasional juga. So stay tune terus sampai akhir Tribuners. Saya juga ini lagi live di TikTok pribadi, untuk kalian yang mau komen-komen juga dipersilakan banget Tribuners. Langsung aja ya kita ke informasi pertama. Ada informasi mengenai cuaca hari ini dari BMKG untuk 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Kita mulai dulu dengan Maluku Tengah Tribuners. Hari ini cuaca di Maluku Tengah itu untuk perkiraannya sih hujan ringan ya, dengan suhu udara 19 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 70 sampai 99%. Next ada Maluku Tenggara dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 75 hingga 78%. Lalu ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan dan suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 61 hingga 97%. Berikutnya ada Kabupaten Buru ya, tanah kelahiranku. Nah, cuaca hari ini di sana itu prediksinya berawan dengan suhu udaranya di 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 64 hingga 98%. Next ada Seram bagian timur dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 21 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 72 hingga 95%. Selanjutnya kita ke Seram bagian barat Tribuners. Untuk cuaca hari ini itu diprediksi akan hujan ringan dengan suhu udaranya di 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 65 hingga 95%. Kemudian ada Kepulauan Aru dengan cuaca hari ini hujan ringan dan suhu udaranya di 24 sampai 31 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 65 hingga 97%. Lanjut lagi ada Maluku Barat Daya dengan cuaca cerah, suhu udaranya di 28 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 hingga 89%. Kemudian ada Buru Selatan dengan cuaca berawan dan suhu udara di 19 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 62 hingga 99%.
Untuk kota Ambon, perkiraan cuacanya hari ini berawan ya. Namun kalau kita lihat dari pagi hari sampai hari ini itu sangat cerah ya. Tadi sempat berawan sebentar tapi setelah itu kemudian cerah lagi hingga saat ini. Untuk suhu udaranya itu di 24 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 74 hingga 94%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 28 hingga 29%. 28 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 79%. Berikutnya untuk peringatan dini gelombang dari BMKG hari ini nihil, Tribuners tidak ada. Jadi kita lanjut ke info gempa hari ini. Berdasarkan prediksi ya dari BMKG untuk hari ini itu kita lihat ada berapa kali gempa yang terdeteksi, ada hari ini cukup banyak ya Tribuners, ada sekitar 5 sampai 6 ya. Yang pertama itu di pukul 00:19 waktu Indonesia Timur. Itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,5 di 46 km barat laut Hua Mual Belakang SBB, kemudian di 56 km utara Kepulauan Manipa SBB di kedalaman 10 km. Berikutnya di pukul 00 lebih ini masih sama ya. Di pukul 2 ya, lebih 59 menit, hampir jam 3 ya, dini hari waktu Indonesia Timur, itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,4 di 166 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barataya, dan juga di 169 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar, di kedalaman 185 km. Kemudian berikutnya di pukul 5:14 itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,2 di 9 km utara Wahai, Maluku Tengah, kemudian di 46 km timur laut Sawai, Maluku Tengah, juga di kedalaman 12 km. Lalu di pukul 8 pagi lebih 15 menit juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,5 di 117 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar, dan di 143 km timur laut Dawelor Dawera, Maluku Barataya, di kedalaman 104 km. Terakhir itu di pukul 10:52 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,3 yang terdeteksi di 155 km utara Dawelor Dawera MBD dan di 160 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar, di kedalaman 182 km. Nah, berikut kita ke jadwal kapal Tribuners. Kita punya beberapa jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ya ke luar kota Ambon maupun ke beberapa daerah di timur Indonesia. Yang pertama ini ada jadwal KM Ngapulu yang pada hari ini 12 Oktober itu tiba di Bau-Bau pada pukul 2 siang tadi, kemudian berangkat dari Bau-Bau itu di pukul 4 sore nanti Tribuners, lalu akan tiba di Makassar besok 13 Oktober di jam 8 pagi, kemudian berangkat dari Makassar 13 Oktober di jam 11 siang, dan nanti akan tiba di Surabaya pada 14 Oktober di jam 3 sore. Dari Surabaya berangkatnya 14 Oktober di jam 6 sore, kemudian tiba di Jakarta 15 Oktober di jam 8 malam. Dari Jakarta berangkatnya 16 Oktober di jam 9 pagi Tribuners, kemudian tiba kembali di Surabaya pada 17 Oktober di jam 12 siang.
Nah, dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober jam 4 sore lalu tiba di Makassar pada 18 Oktober di jam 9 malam. Dari Makassar berangkat 19 Oktober di jam 1 dini hari, Tribuners selalu tiba di Bau-Bau pada 19 Oktober di jam 3 sore. Dari Bau-Bau berangkatnya 19 Oktober jam 5 sore lalu tiba di Namlea ya, Kota Akeba itu tanggal 20 Oktober di jam 4 sore. Lalu dari Namlea berangkatnya 20 Oktober jam 6 sore, kemudian tiba di Ambon itu di 21 Oktober di jam 00.01, baru memasuki tanggal 21 Oktober ya Tribuners. Oke, kita update-nya mungkin sampai di tanggal 21 dulu. Kita beralih ke informasi jadwal kapal selanjutnya. Ada jadwal KM Ciremai ya, yang pada hari ini itu tiba di Serui jam 6 pagi tadi, kemudian berangkat dari Serui jam 8 pagi dan akan tiba di Sorong pada hari Senin besok 13 Oktober di jam 5 pagi Tribuners. Dari Sorong berangkatnya nanti 13 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba di Ambon hari Selasa ya 14 Oktober di jam 2 dini hari. Dari Ambon berangkatnya 14 Oktober di jam 5 pagi, lalu tiba di Bau-Bau pada besokannya hari Rabu 15 Oktober di jam 3 pagi. Dari Bau-Bau berangkatnya 15 Oktober di jam 5 pagi dan tiba di Makassar masih di hari Rabu ya 15 Oktober di jam 6 sore. Kemudian dari Makassar berangkatnya 15 Oktober di jam 9 malam dan tiba di Surabaya 16 Oktober di jam 10 malam. Dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober jam 1 dini hari, kemudian tiba di Tanjung Priok atau Jakarta itu 17 Oktober di jam 11 malam. Lanjut lagi ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Sangiang Tribuners yang pada hari ini tiba di Sanana 12 Oktober di jam 6 pagi, kemudian berangkat dari Sanana jam 8 dan nanti akan tiba di Babang atau Bacan besok 13 Oktober di jam 5 pagi. Kemudian dari Bacan berangkatnya 13 Oktober di jam 7 pagi lalu tiba di Ternate masih di 13 Oktober di jam 7 malam. Dari Ternate berangkatnya 13 Oktober di jam 10 malam ya, kemudian tiba di Bitung 14 Oktober di jam 5 sore. Dari Bitung berangkatnya 17 Oktober di jam 4 sore lalu tiba kembali di Ternate 17 Oktober di jam 12 malam ya. Kemudian akan tiba di Bacan kembali pada 18 Oktober di jam 5 pagi. Lalu dari Bacan berangkatnya 18 Oktober di jam 8 pagi, lalu tiba di Sanana 19 Oktober di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 19 Oktober di jam 8 pagi, lalu tiba di Namlea pada 19 Oktober di jam 9 malam. Dari Namlea berangkatnya 19 Oktober di jam 11 malam Tribuners, kemudian tiba di Ambon pada 20 Oktober di jam 9 pagi. Dari Ambon berangkatnya 20 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba di Banda Neira itu 21 Oktober di jam 5 pagi. Nah, itu untuk jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Yosudarso ya untuk di Kota Ambon. Kemudian berikutnya ada jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi ya, atau biasa disebut pelabuhan kecil oleh warga Kota Ambon. Yang pertama itu ada kapal Cantika Lestari ya, Cantika Lestari 6E untuk
yang mau ke Pulau Buru. Nah, Cantika Lestari 6E ini bergantian dengan Cantika Lestari 8A yang beroperasi dari Namlea ke Kota Ambon, begitupun sebaliknya dari Ambon ke Namlea itu berangkatnya pada pukul 9 malam ya, setiap hari ada Tribuners. Kemudian untuk kapal ke Buru Selatan itu ada Cantika Lestari 5E yang hanya ada di hari Senin dan juga hari Kamis ya, untuk dari kota Ambon dengan rutenya itu Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam. Sementara untuk ke Maluku Utara di Pelabuhan Slamet Riyadi itu ada Cantika Lestari 77B. Cantika Lestari 10C ya. Dengan rute yang dilewati itu dari Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat itu di jam 12 siang setiap hari Selasa ya dari kota Ambon. Nah, selain itu juga ada kapal ke MBD yang ada di hari Senin besok, ada Cantika Lestari 77B dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam. Lalu di hari Selasa Tribuners ada kapal Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam dengan rute yang dilewati itu cukup banyak ya, dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang dan juga Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Kemudian di hari Senin juga ada Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, kemudian Soliki, Kawasi dan juga Kupal. Nah, selain bisa menggunakan kapal cepat Tribuners untuk kalian yang mau ke Pulau Buru ya dari kota Ambon, juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Hanya saja untuk malam ini itu di Galala tidak ada feri yang beroperasi, hanya dari Namlea menuju Galala karena saat ini itu hanya ada satu feri yang beroperasi, sementara dua lainnya sedang docking ya. Jadi kalau malam ini tidak ada dari Galala, nah hanya ada dari Namlea, maka besok malam itu akan ada dari Galala tapi dari Namlea itu akan off. Untuk kalian yang mau ke Pulau Seram juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3 feri yang beroperasi ya dengan 10 trip dari pukul 6:30 pagi sampai 8:30 malam Tribuners. Kemudian untuk yang mau ke Pulau Seram, khususnya ke Seram Selatan, juga bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Sementara untuk feri yang biasanya beroperasi dari Tulehu menuju Inamarina Masohi itu lagi docking atau sementara tidak beroperasi. Nah, itu dia tadi berbagai informasi untuk jadwal kapal ya Tribuners, kepada kalian yang mau ke berbagai daerah ya yang ada di Maluku maupun di luar Maluku. Nah, berikutnya ini kita punya informasi, aduh bentar, ngos-ngosan juga ya. Nah, kita punya informasi mengenai, ini informasi sedih ya Tribuners, mengenai Timnas Indonesia yang gagal ke Piala Dunia 2026 usai dikalahkan oleh Irak, dan akhirnya ya ramai tagar Patrick Kluivert out di media sosial, khususnya di media sosial X.
Jadi Tribuners, seperti yang kita tahu ya bahwa timnas Indonesia akhirnya harus mengubur dalam-dalam mimpi ke Piala Dunia 2026 usai kembali mengalami kekalahan dari Irak. Aduh, sedih juga ya, tapi ya gimana, harus menghadapi kenyataannya. Nah, media sosial X langsung dipenuhi dengan tagar Kluivert out ya, setelah timnas Indonesia dipastikan tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Impian Indonesia untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko tahun depan kini sirna ya, dalam pertandingan penting melawan Irak pada laga kedua putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City pada Minggu 12 Oktober ya. Dini hari itu timnas Indonesia mengalami kekalahan yang menyedihkan yakni 1-0. Nah, di hadapan puluhan ribu pendukung, skuad Garuda harus menyerah 0-1 dari Irak, tim beralias Singa Mesopotamia. Kita tahu ya, tadi malam yang nonton pasti tahu gol tunggal dari Zidan Iqbal di menit ke-76 cukup untuk mengakhiri harapan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert tidak mampu mencetak gol balasan hingga akhir pertandingan. Kemenangan 1-0 Irak memastikan Indonesia pulang tanpa poin dari grup B. Skuad Garuda pun kini terpaksa ya puas menjadi juru kunci grup setelah mengalami 2 kekalahan ya. Sebelumnya kita kalah 2-3 dari Arab Saudi setelah timnas Indonesia tersingkir dari persaingan berburu tiket Piala Dunia 2026. Tribuners, media sosial langsung diramaikan dengan tagar Kluivert out. Siapa di sini nih yang juga bikin tagar Kluivert out? Pasti banyak yang kemudian kecewa ya. Dan tagar Kluivert out ini menjadi trending di X sebagai ungkapan kekecewaan pendukung terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, jumlah cuitan yang menuntut pemecatan Kluivert sangat banyak ya, bahkan sudah mencapai lebih dari 30.000. Wow. Dan saat berita ini diterbitkan, Tribuners, tagar Kluivert out masih menduduki trending nomor 1 di Indonesia di X ya. Dan kalau kita lihat memang tagar serupa juga muncul pada awal Januari 2025 lalu Tribuners, karena ketidakpuasan terhadap pelatih asal Belanda ini sudah terlihat sebelum pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung. Siapa di sini yang masih merindukan Shin Tae-yong? Nah, puncaknya adalah setelah Indonesia tersingkir semalam dan Patrick Kluivert diketahui sudah memimpin JIZES dan kawan-kawan dalam 8 pertandingan dengan hasil yang kurang memuaskan. Nah, untuk raport Kluivert sendiri adalah 3 kemenangan, kemudian 1 imbang dan 4 kekalahan. Wow, lebih banyak kalahnya nih ya. Dan kalau kita flashback lagi Tribuners, ketika Kluivert diumumkan sebagai pelatih baru Indonesia, tagar tersebut ya langsung muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial. Reaksi keras pun muncul dari netizen pada Januari 2025 setelah pemecatan Shin Tae-yong, lalu PSSI kemudian mengumumkan Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Nah, kalau misalnya Kluivert dituntut untuk keluar atau out, kira-kira siapa nih yang cocok untuk menjadi pengganti Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia? Ada yang punya saran di sini? Sementara itu Tribuners, Kapten Timnas Indonesia JIZES merasa bahwa timnya perlu mengambil tanggung jawab dengan menyalahkan diri sendiri atas kegagalan ini. IJES mengatakan bahwa pertama-tama mereka menyalahkan diri sendiri dan memilih sejumlah peluang
Namun dia berpikir bahwa mereka bermain baik secara keseluruhan, namun memang tidak berhasil mencetak gol. Jay Izzes mengatakan hal tersebut dalam wawancara singkat usai laga Indonesia versus Irak dini hari tadi ya Tribuners. Dari sudut pandangnya, beberapa keputusan wasit asal Cina, Ningma, itu tidak sepenuhnya benar. Namun ia berusaha untuk bersikap hormat kepada sang wasit ya. Sedih-sedih juga ya lihat pernyataan dari Jay Izzes. Dia bilang bahwa sulit karena saya selalu mencoba bersikap hormat, saya selalu berupaya menghormati semua orang, baik wasit, organisasi, dan semuanya. Kemudian dia juga bilang bahwa namun hari ini sesuatu terjadi dan menurut saya tidak benar. Pada akhirnya wasit memutuskan, jadi kami harus menerima itu. Sedih juga sih ya. Cuman harus tetap semangat untuk babang-babang kita yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk bisa masuk ke Piala Dunia ya. Mungkin banyak dari kita yang kecewa, tetapi sekali lagi kita harus menerima kenyataan ya Tribuners. Jadi mungkin kita nanti dukung aja negara-negara lain yang nanti akan bertanding di 2026. Pasti udah banyak juga yang gak sabar ya, nanti kita akan nobar di 2026, termasuk saya juga ya sebagai pecinta bola dan pecinta timnas Jerman. Kalau Joy pecinta negara apa nih untuk timnas Indonesia? Tuhan, Piala Dunia, orang bilang Piala Dunia. Oke Tribuners, kita meninggalkan berita sedih dari timnas Indonesia. Saatnya kita ke informasi ya, berita lokal ya yang menjadi headline di portal kami www.tribunnamun.com. Yang pertama kita punya informasi dengan judul sempat rekayasa kasus pembunuhan di Desa Ngadi, akhirnya Polres Tual menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Ya Tribuners, jadi kepolisian Resor atau Polres Tual melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nurdin Bugis di Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dulah Utara, Kota Tual pada hari Rabu 8 Oktober lalu. Para tersangka ini diantaranya ada GR alias Nyong, kemudian RF alias Rian, EJR alias Juven, dan CTD alias Tito, lalu ada YBT dan juga BBW alias Berti. Nah, hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakosotri Saputra dalam rilis yang diterima oleh tribunnamun.com pada hari Sabtu kemarin. Nah, untuk penetapan tersangka ini setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti tentunya ya, berupa keterangan saksi, kemudian rekaman CCTV dari lokasi kejadian serta hasil visum terhadap korban. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, Kasat Reskrim Polres Tual mengungkap bahwa peristiwa tragis tersebut bermula pada hari Rabu 8 Oktober malam, dan saat itu para tersangka sedang berkumpul di perempatan jalan depan toko Fikal Desa Ngadi. Nah, mereka ini diduga sementara mengonsumsi miras jenis Sopi sambil berbincang. Tak lama kemudian korban Nurdin Bugis bersama 2 rekannya melintas di lokasi tersebut. Nah, sempat terjatuh ya, namun dibantu para tersangka, dan korban kemudian kembali mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan hingga kembali terjatuh di perempatan. Nah, saat dibantu kembali oleh para tersangka ini,
Akhirnya terjadi percekcokan antara korban dan salah satu pelaku yaitu GR alias Nyong yang kemudian memukul korban 2 kali menggunakan tangan kanan hingga mengenai rahang dan menyebabkan korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Nah, untuk menutupi kejadian sebenarnya, Tribuners, para pelaku kemudian berusaha untuk mengelabui warga dengan merekayasa seolah-olah korban ini mengalami kecelakaan dengan cara mereka menjatuhkan sepeda motor korban di dekat kios penjual bensin, kemudian memindahkan tubuh korban ke sebuah gazebo di belakang rumah warga setempat. Wow, jago juga ya aktingnya ya. Nah, saat itu pihak kepolisian yang kemudian menerima laporan dari warga bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik menemukan adanya indikasi kuat penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, ini ada keterangan dari Ibtu Aji Prakoso ya yang mengatakan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV dan hasil visum korban, dan saat ini ada 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kita lihat dari kronologi kejadian ya Tribuners, memang salah satu penyebab terjadinya berbagai kekerasan itu miras tadi ya. Makanya hingga saat ini miras tuh menjadi PR besar oleh pihak kepolisian yang memang terus berupaya untuk memusnahkan si miras ini ya. Tapi kalau kita lihat seperti tidak ada, memang sulit begitu untuk benar-benar mengempaskan miras dari kebiasaan orang-orang yang memang sudah ketagihan gitu ya miras ini. Tapi nanti kita ikuti perkembangannya. Udah ada 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, pasti akan kami update lagi Tribuners. Jadi stay tune terus di portal kami. Nah, dari Maluku Tenggara tadi kita beralih ke Kota Ambon ya Tribuners. Ada salah satu berita yang menggembirakan dengan judul akhirnya Papa Lele di Kota Ambon ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ya Tribuners, jadi profesi pedagang tradisional perempuan Ambon yang dikenal sebagai Mama-Mama Papa Lele akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan dalam sidang penetapan WBTB di Jakarta pada hari Jumat 10 Oktober kemarin. Pengakuan ini sebagai bentuk tertinggi negara terhadap eksistensi Papa Lele sebagai cerminan tradisi perdagangan rakyat yang tangguh, unik dan kaya akan nilai sejarah. Nah, istilah Papa Lele sendiri Tribuners itu berasal dari kota Portugis kuno yaitu Papalvo yang merupakan sebuah aktivitas usaha kecil yang sederhana serta pertemuan penjual dan juga pembeli. Wah, ini informasi baru untuk kalian yang mungkin belum tahu ya Papa Lele itu berasal dari kata apa. Nah, udah tahu tuh dari kata Papalvo ya ternyata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Christian Tukloy, menyampaikan rasa bangganya yang mendalam atas pengakuan ini. Beliau mengatakan bahwa penetapan ini bukan sekadar pengakuan formal semata, melainkan sebuah bentuk penghormatan negara terhadap spirit dan juga ketangguhan Mama-Mama Papa Lele. Ia menegaskan bahwa para Mama-Mama Papa Lele ini adalah pahlawan ekonomi keluarga yang telah menjaga rantai pasok pangan lokal Ambon sejak zaman kolonial hingga hari ini. Ya, kita
kalau lihat memang mama-mama perempuan tuh sangat tangguh ya Tribuners, bahkan yang udah berusia senja pun masih tetap bekerja untuk menghidupi keluarga ya. Jadi memang mereka perlu sekali untuk diapresiasi, salah satunya ya dengan cara ini gitu. Lebih lanjut, Kadis Parbud ya menjelaskan bahwa aktivitas Papa Lele juga mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kegigihan, kemudian kemandirian, serta kemampuan menjalin koneksi personal dan juga kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli. Dan nilai-nilai kemanusiaan ini bahkan terbukti vital dalam menjaga solidaritas sosial di Kota Ambon. Dan tentunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon berkomitmen untuk menjadikan status WBTB nasional ini sebagai momentum untuk melestarikan dan juga mengembangkan Papa Lele. Sehingga berbagai upaya pun dilakukan ya, misalnya menjadikan Papa Lele sebagai ikon wisata budaya dan ekonomi lokal, kemudian pembuatan sentra Papa Lele yang representatif dan layak, serta mengajak generasi muda untuk menghargai nilai-nilai ketekunan yang diwariskan oleh para mama-mama Papa Lele ini. Dan sebagai informasi Tribuners, ada beberapa titik autentik di Kota Ambon yang menjadi tempat para mama Papa Lele menjajakan dagangan hasil bumi mereka seperti pala, kemudian telur dan buah-buahan segar. Nah, untuk yang mungkin mengira bahwa Papa Lele itu hanya disematkan untuk mereka yang menjual ikan, itu salah ya. Tapi Papa Lele ini disematkan untuk mereka yang juga menjual bukan hanya ikan, tapi ini ya seperti pala, kemudian telur dan juga buah-buahan segar. Nah Tribuners, berhubung kita udah agak over ya sebenarnya waktunya, nanti mungkin informasi lainnya bisa kalian baca ya di portal kami www.tribunambon.com, atau juga bisa ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, ada YouTube juga ya. Kami juga punya saluran WA, so untuk kalian yang ingin mengupdate informasi silakan update di sana Tribuners. Kami juga punya beberapa program lainnya seperti berita video, ada Ambon hari ini, kemudian ada dialog Tribun Bastory, lalu juga ada program wisata, ada travel vlog, dan juga ada saksi kata ya. Jadi kalian nonton aja di YouTube Tribun Ambon News. Dan ya akhirnya saya Putri Utami pamit, nanti kita ketemu lagi hari Selasa di rapot edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.